kontra cukur jembats. Jembats. Enak banget yang ngomong jembats. Hari ini topiknya agak karena kita akan ngomongin jembats. Apa itu jembats? Jembats adalah plesetan yang aku buat dari kata jembut. Karena kalau aku nyebut jembut pasti kalian kayak, ih saru banget mbak, cangkemnya rusak. Padahal jembut tuh nggak salah. Ya udah tinggal ngomong jembut, tapi kan ya aku ngikutin kalian lah, menyemankan kuping kalian. Jadi kita ganti dengan kata jembats. Jadi sebelumnya aku udah bikin video tentang gimana caranya cukur jembats, dan itu diperuntukkan untuk ABG-ABG yang mungkin jembatsnya belum tumbuh atau mungkin masih berupa bulu halus. Atau bisa digunakan ibu-ibu yang punya anak cewek yang udah beranjak ABG dan jembatsnya mulai tumbuh. Jangan meniru kelakuan boomers kita tentang hal ini yang tidak mengajarkan gimana caranya merawat misfi atau gimana caranya nyukur jembats. Ujuk-ujuk iso we. Kita nggak tahu bisanya dari mana ya kan. Tenang, walaupun kita membahas tentang jembats, kalian nggak usah menganggap ini adalah saru. Karena kalian semua pasti punya jembats, dan yang menganggap ini saru, ayolah. Tolong buka mata dan telinga kalian, ibu-ibu arisan aja ngomonginnya tuh hal yang menurutku lebih geragas daripada kita ngomongin jembats gitu ya. Oke, langsung aja pertanyaannya, kenapa sih orang-orang itu pada cukur jembats? Ada yang bilang biar bersih, padahal kalaupun kamu 100 kali cukur, mendino kue cukur tapi nek kue kemproh, tetap aja jorok, tetap aja bau, tetap aja banyak masalahnya. Atau yang cukur pengen mulus, gundul, licin kayak jalan tol yang nggak dikorupsi, nggak apa-apa, nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ya ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Aku ngerasa kalau aku pribadi kayaknya kalau terlalu licin tuh harus ada dikit-dikit lah, harus manusia. Karena kalau enggak kan wagu gitu ya. Atau ada yang nyukur jembats karena pasangannya suka. Ingat, kalau masih pacar, dia tidak berhak mengatur hidupmu 100%. Kalau suamimu yang mau, sayang aku tuh fetishnya adalah yang jembatsnya botak, licin kayak gak jadi. Untung kerem loh. Ini salah satu benefit pakai behel guys. Kalau mau ngomong yang bahaya tuh kerem. Tapi ingat, jangan biarkan hidupmu diatur oleh orang lain. Tapi kalau suami nggak apa-apa, itu ladang pahala. Kalau cuman pacar, selingkuhan apalagi, temanmu, gak usah dipikir, gak usah dirungokke. Oke, sekarang kita bahas kalau enaknya cukur. Yang pertama, pede kalau kalian pakai bikini. Biasanya kebanyakan orang-orang yang di daerahnya, kayak misal aku di Semarang habis liburan ke Bali, rata-rata pengen banget pakai bikini. Nah, kalau kalian pakai bikini, jadi nggak ada rumput liar yang tiba-tiba keluar. Tiba-tiba orang lagi ngambilin rumput laut gitu, ketarik jembats. Maaf banget, tak kira rumput laut. Nggak ya, jadi nggak ada yang jerawut-jerawut, jengat-jengat, atau nusuk-nusuk keluar, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya ketarik-tarik celana dalam gitu ya. Terus nggak sumuk juga, karena lebih silir gitu ya, karena nggak ada filternya. Terus pro-nya juga bikin pasangan kaget karena, loh gitu, kayak, loh kok nggak ada tirainya gitu. Aku nggak perlu mencari membelah-belah jerami lagi gitu kan. Tapi ingat, kalau cukur itu hati-hati, jangan yang cukur saking kencangnya, cukur sampai nanti iritasi dan lain-lain, atau kalian pakai bahan-bahan atau krim-krim yang membahayakan. Jangan pakai parfum memek. Minimal kalian yang nonton ini tahu bahayanya parfum memek, karena memekmu, wahai para wanita, punya bau yang khas yang nggak perlu diparfumin. Kalau baunya aneh itu ke dokter goblok, nggak pakai parfum. Tapi kalian perlu ingat sesuatu yang penting, kalau kalian cukur itu tetap akan ada yang namanya resiko kayak ingrown hair atau iritasi dan sebagainya. Apalagi kalau kalian cukur sambil ngantuk-ngantuk, itu sangat bahaya. Kalau ngomongin tentang ingrown hair itu harus sungguh hati-hati, karena yang pertama berarti pisaunya mungkin nggak baru, nggak bersih, atau tumpul, atau eksfoliasi kayak yang tak jelasin di video sebelumnya tentang gimana caranya cukur jembats. Itu kalian harus ikutin step-stepnya. Itu mungkin di beberapa stepnya kalian kurang bener ngelakuinnya. Jadi buat kalian yang masih ngira kalau cukur terus-terusan itu sama dengan sehat, belum tentu. Sehat atau enggaknya itu dari cara kamu ngerawatnya, bukan seberapa kinclong areanya. Buat kalian yang pro nggak cukur, alias tim semak belukar, keuntungannya apa sih kalau nggak cukur? Pertama, proteksi alami. Kayak aku bilang tadi, rambut atau jembats ini tadi adalah filter. Jadi Tuhan itu nggak mungkin menciptakan rambut-rambut yang ada di tubuh kita itu tanpa alasan. Pasti semua ada alasannya. Termasuk bulu jembats ini tadi. Selain dia sebagai filter, kedua kalian nggak perlu ribet untuk nyukur-nyukur. Karena kalian mandi ya udah tinggal mandi, keramas, sabunan, skrapan, cuci muka, sikat gigi, sikat lidah, dan lain-lain. Jadi nggak perlu nyukur-nyukur jembats. Dan kalian juga nggak mengeluarkan uang ekstra untuk beli cukuran, atau mungkin kalian tim waxing, atau mungkin kalian tim laser-laser atau IPL, atau kalian mungkin tim apalagi
tim-timan, tim ayam sayur dan lain-lain. Pokoknya kalian nggak perlu ngeluarin duit ekstra buat ngerawat before dan after cukur jembats ini tadi. Jadi buat tim yang nggak suka bercukur, nggak usah iri, nggak usah minder, karena ya semuanya itu resiko ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing kan. Jadi nggak usah membandingkan dirimu dengan orang lain. Pasti kamu punya alasannya kan, kenapa kamu tim yang nggak mau cukur. Tapi jelas pasti ada minusnya kalau nggak cukur. Pertama, sudah pasti lembab. Karena apa? Jembatsmu itu makin lama makin panjang. Jembatsmu tuh bukan ukurannya segitu-segitu aja loh. Itu lama-lama kalau mau biarin bisa dikepang. Apalagi kalau kalian tinggal di Indonesia yang cuacanya itu cuman kalau nggak hujan, hujan pun lembab, panas jadinya sumuk, kemeringet. Sama aja, area jembatsmu akan tetap lembab. Apalagi kalau kalian tipe yang suka pakai celana rangkep-rangkep, itu udah pasti lembab. Dan jembats yang nggak dicukur atau terlalu lebat itu bisa nyimpan bau, nyimpan kotoran. Apalagi kalau kalian mens, itu kan kalau kalian ceboknya nggak bersih, jadi sisa-sisa mensnya akan bisa nyantol di situ. Namanya juga filter saringan ya kan. Tenang, aku ada jalan tengahnya, ada alternatifnya. Jadi bukan cuma tim cukur dan nggak cukur doang. Alternatifnya adalah trimming. Trimming itu bukan yang kalau cukur tuh kan bisa sampai polos-los atau mungkin cepak 1 cm doang. Kalau nggak cukur bener-bener dibiarin nggak cukur, hutan lebat semak belukar. Trimming itu cuman dipangkas aja. Tapi trimming ini dilakukan sendiri di rumah, bukan ke barbershop ya. Jadi trimming ini dilakukan sendiri di rumah, beli alatnya di rumah, bukan kalian malah pergi ke barbershop. Atau kalian bisa minta tolong orang lain dengan penggunaan yang namanya waxing. Waxing itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang pakai lilin, ada yang pakai madu, ada yang pakai bahan-bahan lain, ada yang pakai kertas dan lain-lain. Tapi waxing itu tetap aja ditarik. Atau kalian bisa pakai IPL atau laser-laseran. Itu tumbuhnya makin tipis, enak. Ya itu sih, kalau aku pribadi aku ngerasa kayak aku malu aja untuk, ya karena aku pemalu gitu guys. Jadi kalau suruh ngangkang-ngangkang depan orang kayaknya kok ora sopan gitu ya. Tapi banyak cewek yang melakukan itu dan oke-oke aja. Cuman aku masih belum mempercayai terapisnya. Karena aku pernah punya pengalaman di mana terapisnya ternyata di belakang itu gosip. Jadi aku, ternyata gosip ya, enggak, aku jadi bahan gosip, nggak mau. Atau cara paling terakhir adalah biarin alami aja. Asal kalian jaga kebersihan. Kesimpulannya teman-teman, kalau kalian mau cukur atau nggak cukur itu semua ada plus minusnya. Kalian itu tim yang mana? Kalau kalian cukur ya tetap ada plus minusnya. Pasti perawatannya nambah dan lain-lain kan. Kalau kalian tim nggak cukur juga pasti perawatannya mungkin nambah karena kalian akan membersihkan dengan ekstra karena itu tertutup bulu yang lebat gitu kan. Tapi mungkin buat kalian yang tim nggak cukur itu kalian bisa bentuk dengan mohawk atau mungkin apa namanya gimbal mati. Terus apa yang dikepang-kepang mungkin. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang pro kontra seputar cukur jembats. Kalian tim mana? Kinclong, cepak, bondol, atau gondrong? Komen di bawah. See you in the next video. Bye.